Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iren Irmasari dengan NIM 2021 21500 262 dengan mata kuliah membaca kelas R3D kelompok 12 dengan dosen pembimbing Pak Nur Irwansyah MPD. Di sini saya akan menjelaskan literasi membaca dan pembelajarannya. Mohon disimak ya teman-teman. Konsep dasar literasi membaca. Konsep literasi membaca ditafsirkan sebagai usaha memahami, menggunakan, merefleksi, dan melibatkan diri dalam berbagai jenis teks untuk mencapai suatu tujuan. Dalam hal ini, membaca bertujuan mengembangkan pengetahuan dan potensi seseorang, serta untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Menurut para ahli, menurut Elizabeth Soulsby tahun 1986, literasi adalah kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh seorang dalam berkomunikasi, yaitu membaca, berbicara, menyimak, dan menulis dengan cara yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Jika didefinisikan secara singkat, definisi literasi yaitu kemampuan menulis dan membaca. Lalu, menurut Harvey J. Graff tahun 2006, literasi adalah kemampuan seseorang dalam membaca dan menulis. Setidaknya, dengan dua hal ini, masyarakat menjadi lebih melek ilmu pengetahuan. Lalu, berbeda pendapat dengan Albretta, ia mendefinisikan lebih kritis terhadap dunia literasi, di mana ketika seseorang membaca dan menulis, selain mendapat pengetahuan, juga mengasah keterampilan berpikir kritis terhadap masalah yang ada. Mengartikan sebagai sumber ilmu yang sifatnya membangun imajinasi individu tersebut. Tidak hanya itu saja, literasi juga diartikan oleh Gordon sebagai sarana untuk menjelajahi dan mencari ilmu pengetahuan. Tentu saja, ilmu pengetahuan yang akan mempengaruhi banyak hal dan mengubah hal baru dari individu tersebut. Tujuan literasi membaca yaitu memperkuat nilai kepribadian dengan membaca dan menulis, dapat mengembangkan dan menumbuhkan budi pekerti yang baik, lalu memberikan penilaian kritis pada karya tulis seseorang, dapat mengembangkan dan menumbuhkan budaya literasi di sekolah maupun masyarakat. Mengisi waktu dengan literasi agar lebih berguna, dapat meningkatkan pengetahuan yang dimiliki dengan cara membaca segala macam informasi yang bermanfaat, dapat meningkatkan pemahaman seseorang dalam mengambil intisari dari suatu bacaan. Lalu penilaian membaca oleh PISA atau OECD 2013, yaitu jenis teks yang digunakan. Dalam hal ini, jenis teks yang digunakan sangat beragam baik dari segi media, format, jenis maupun lingkungan. Ada juga aspek pemahaman. Dalam hal ini, aspek pemahaman yang diuji pun beragam, dari tataran sederhana hingga kompleks, yakni A. Mengakses dan mengambil informasi dari teks. B. Mengintegrasikan dan menafsirkan apa yang dibaca. C. Merefleksikan dan mengevaluasi teks, serta menghubungkannya dengan pengalaman membaca. Yang terakhir, aspek situasi sosial. Dalam hal ini, aspek situasi sosial menuntut pembaca memahami tujuan penulis menulis teks. Beberapa aspek situasi yang digunakan dalam tes standar PISA adalah personal, masyarakat umum, pendidikan, dan dunia kerja. Lalu, berdasarkan struktur tes yang dikembangkan PISA di atas, dapat disimpulkan bahwa soal-soal membaca dalam studi PISA lebih banyak mengukur kemampuan bernalar, pemecahan masalah, berargumentasi, dan berkomunikasi daripada soal-soal yang mengukur kemampuan teknis baku yang berkaitan dengan ingatan dan pemahaman semata. Selanjutnya, membaca cermat. Kita akan belajar apa itu membaca cermat. Menurut para ahli membaca cermat, menurut Sisson 2014 menyatakan bahwa membaca cermat adalah proses membaca yang dilakukan secara berulang terhadap teks yang bersifat kompleks. Hal ini bertujuan untuk mencapai 3 tahapan pemahaman, yakni pemahaman literal, pemahaman interfacial, dan pemahaman evaluatif. 10 kerangka kerja membaca cermat yang meliputi aktivitas mengidentifikasi teks, menetapkan tujuan membaca, memilih model membaca, mengakses teks, menyelesaikan siklus membaca ke-1 dan menyajikan pertanyaan, mendiskusikan isi teks, menyelesaikan siklus membaca kedua, menyajikan tugas,
mendiskusikan isi teks. Selanjutnya, menurut Lab et al. Tahun 2015 menyatakan bahwa membaca cermat merupakan proses membaca yang sangat penting karena sejalan dengan standar pembelajaran literasi dewasa ini. Dalam membaca cermat, pembaca diharapkan dapat mengembangkan kemampuan dalam 1. Memahami umum isi teks secara umum, 2. Menemukan detail kunci teks, 3. Mengembangkan kosakata dan memahami struktur teks, 4. Memahami tujuan penulis, 5. Membuat inferensi isi bacaan, 6. Mengembangkan opini, argumen, dan menghubungkannya berbagai teks. Menurut Benjamin dan Hugelmeyer tahun 2013 menyatakan bahwa membaca cermat adalah kegiatan membaca teks pendek yang sifatnya kompleks dan dilakukan untuk menemukan sebuah bukti yang terdapat dalam sebuah teks. Membaca cermat bukan saja membaca untuk berolah pemahaman yang dangkal, melainkan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam disertai dengan bukti-bukti nyata yang terkandung dalam teks. Membaca cermat sebagai kegiatan yang menekankan pemerolehan pemahaman yang mendalam atas sebuah teks, sering dikatakan sebagai kegiatan membaca yang sangat terikat pada teks. Hal ini yang banyak dikritis oleh para ahli literasi. Para ahli literasi berkeyakinan bahwa kegiatan membaca untuk beroleh pemahaman mendalam sangatlah dipengaruhi oleh kepemilikan pengetahuan awal atau skemata pembaca. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa kepemilikan skemata merupakan kunci sukses keberhasilan membaca. Simpulan, membaca cermat merupakan kegiatan membaca yang menaungi kedua konsep membaca, baik membaca dalam pandangan respon pembaca maupun membaca dalam pandangan sosial konstruktivis atau dapat dikatakan memiliki relevansi yang erat dengan konsep membaca cermat terkini. Dengan demikian, membaca cermat dapat didefinisikan sebagai aktivitas membaca yang dilakukan melalui pendayagunaan skemata yang telah dimiliki, serta memadukannya dengan aktivitas analisis kritis terhadap sebuah teks untuk beroleh pemahaman literasi, inferensial, dan kritis evaluatif, sekaligus mengembangkan daya kreatif produktif pembaca melalui permanfaatan berbagai media representatif. Membaca cermat dapat diterapkan pada teks yang bersifat multigenre, multikonteks, multimodal, multimedia, dan multibudaya untuk meningkatkan kemampuan membaca. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.